Jadi memang sulama cuman ya. Oke, 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 oke. oke. Selamat malam Tribuners. Ternyata Sudah? sudah Sudah? sudah mulai di Oh, kode-kode dari Bapak operator di belakang sana. terima So, kasih. selamat malam Tribuners. Semoga Malam. sehat-sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi dalam acara asik Tribun Ambon Podcast. Spesial program satu lagu dari Ambon episode yang kedua. Kalau kemarin kita sudah bareng teman-teman dari Angelin Mary, kali ini kita punya tamu baru nih, narasumber baru. So, sebelum kita lanjut kayaknya maskernya dilepas dulu soalnya agak Oh ya, oke, mengganggu. oke. Yang penting kita sudah sama-sama sehat ya. Oke. Oke. So, selamat malam lagi Tribuners yang sudah stay, yang baru gabung. Halo. Mungkin yang baru nonton acara ini satu lagu dari Ambon. Perkenalkan, saya yang akan nge-host di sini, Rio. Seperti biasa, bakalan ada nama juga di bawah sini. Dan untuk sepengetahuan teman-teman, satu lagu dari Ambon ini adalah satu program yang kami usung, yang kami bikin, yang kami bawakan untuk Tribuner semua dengan tujuan untuk menghiasi kota ini, kota kota musik ini. Lampu kali menghiasi. Iya, kota musik ini dengan program ini yang menampilkan beberapa musisi-musisi lokal. So bagi tribuners-tribuners yang punya idola musisi-musisi Ambon, penyanyi-penyanyi Ambon yang bisa ya sekiranya kita bisa jangkau untuk kita undang, silakan mention, silakan komen di comment section. Misalkan Kak datangin si Anjas Marah, kok Anjas Marah? Tersangka. Musisi ya, maksudnya. Seperti Harus itulah musisi, tribuners. harus musisi. Harus musisi. So, sudah sangat banyak ngobrol tapi belum diperkenalkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita lupakan saja. Eh, Lanjut. Oh, tidak. Oke, perkenalkan Tribuners. Hari ini episode kedua kita kedatangan JK John Kala. Halo, Tribuners. Yo. Beta JK Jankala. Terima kasih sudah diundang. Waduh, keren ini. Kawan lama ini, kawan lama sekali. Pernah merumput bareng lah di Persela Lamongan. Salah lagi. Iya, pernah berproses bareng-bareng Iya, lah. di hip hop. Yes, kemarin teman-teman Angel in Mary juga banyak cerita. Ya. Mereka juga bagian dari scene hip hop pada saat itu. Kita juga ketemu kenal di sana, berproses sama-sama Sama-sama. sepanggung, makan nasi kotak sama-sama ya ya. Oke, dan hari ini JK. Lumayan struggle waktu itu. Eh, betul betul betul. Hari ini JK udah tampil dengan nuansa-nuansa baru yang bakalan kita bahas ya teman-teman Oke, ya. siap, siap. So, banyak tribuners yang belum kenal nih sebenarnya. Mungkin Oke, boleh perkenalkan dulu. Beta JK Jankala. Oke. Baru pergantian nama sih sebenarnya, tapi kalau yang beberapa tahun lalu ya mungkin kita masih sama-sama itu dikenalnya Jantar Kelayukin. Yes. Nah, jadi pas gantinya sih baru baru 2 tahun terakhir ini. Jadi biasa dipanggil JK, bisa JK. dipanggil Jankala, tetapi nama channelnya itu JK Jankala. Jadi kalau Nama mau channel ya YouTube. di Oke. YouTube maupun di Instagram Oke, ya oke, oke. bisa di search saja. Oke, JK pasti. Jankala. Kayak gitulah. Oke. Perubahan nama apakah juga mempengaruhi hoki Anda dalam bermusik? Hoki. Iya, iya Ngomonginnya sih. hoki. Kalau kalau sampai sekarang sih belum belum terlihat ya hokinya, tapi memang tujuan mengganti bukan karena yang sebelumnya nggak terlalu bagus, tapi Mm-mm. ada maksud dan tujuan sih sebenarnya dari nama JK Jankala itu Iya. sendiri. Rebranding gitulah biar lebih Iya, iya. lebih catchy aja Kayak lebih didengar. kece ya, Betul, lebih betul. lebih keren aja sih Mm-mm. menurut saya pribadi sih kayak Iya, gitu. biar biar diterima di industri juga keren-kerenan lah. Semoga semoga Amin. semoga diterima. Amin. Amin. So, jangan kalah. Paps JK berproses sekian lama sama-sama menggeluti di bagian hip hop, Ya, spesialis nyanyian chorus R&B. chorus. Oke, iya Ya, harusnya refrain apalagi untuk genre-genre R&B. ya. Saya ingat betul dulu prosesnya sama-sama itu selalu jadi andalan, dan hari ini tampil dengan nuansa-nuansa baru nih. Boleh diceritakan bagaimana sih kayak apa yang melatar belakangi proses perpindahan
genre ke genre. Apakah ini bentuk adaptasi Paps Jika dalam skena musik di Kota Ambon? Jadi kalau sejarahnya itu dari yang 2011. 2011. Sebenarnya basic basic saya sih sebenarnya dari musik pop sebenarnya. Musik pop. Basicnya nih. Iya, Oke. dari musik pop, kemudian 2010 datang ke Ambon, kemudian kenalnya itu langsung sama teman-teman dari Rumah Tiga Hip Hop Rumah Tiga. Generation. Ya, Siap, siap. pada saat itu namanya Rumah Tiga Hip Hop Generation. Sekarang kalau nggak salah udah jadi R3 ya. Nah, kenal dari teman-teman dari Rumah Tiga Hip Hop Generation. Waktu itu dipakai untuk chorus. Dipakai. Dipakai. Oke. Waktu itu kebetulan eh, teman-teman gereja lah tahu bisa nyanyi. Kemudian ayo dong kita manggung, bisa bagian refrainnya aja gitu. Oh ya udah, saya coba gitu. Pas coba, terus kayak ngerasa asik aja gitu. Kayaknya mulai-mulai cinta hip hop tuh di situ tuh. Bertukar informasi gitu ya pas Ya kayak gitu. ngulik dan sebagainya. Ya, ya, Kayaknya ya. kece nih. Maksudnya kalau kalau untuk nyanyi chorus nih, kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Dari situ mulai kayak yang tadinya spesialis, bukan spesialis, lebih mencintai pop, udah lari ke Hip hop. hip hop. Genre hip hop. Lalu kemudian 2012 masuk dalam komunitas Tahuri. 2000 2012 2012 gabung 2012 dengan komunitas ya. yang sekarang. Tapi sebelum, kalau ditarik undur, sebelum masuk di Tahuri, setelah saya dari Rumah Tiga Hip Hop itu masuknya di Evaf Molukas Community. Evaf Evaf Molukas Molukas, Community. Itu juga komunitas hip hop. Iya, komunitas hip hop. Oke. Berhubung saya lahir dan besar di Evaf di KI, Oke. jadi waktu itu ditarik sama teman-teman, ayo dong main di komunitas kita gitu. Jadi main di Evaf Molukas, langsung pas 2012 itu terjun di Tahuri Tahuri sampai saat hari ini. ini. Oke. Keren. Jadi memang prosesnya sudah begitu lama dari 2010 Sangat tua. sampai hari ini. Lumayan. Iya. Oke, JK. Jadi hari ini tuh banyak yang juga kemudian entah menyerah, entah memiliki pilihan yang lain dalam hal bermusik. Contohnya saja dulu kita sempat berproses sama-sama. Hari ini JK masih stay, masih tetap pada jalur musik. Saya sudah di sini. Dan sebenarnya jauh sekali. Tapi memang kecintaan itu masih ada. So apa yang membuat Paps Jika masih merasa bahwa ini layak untuk diperjuangkan, jalur ini masih tetap layak untuk kita tempuh? Untuk personality dulu. Ya, secara personal sih pasti setiap pribadi pasti punya goals ya. Oke. Kalau saya pribadi sih, goal saya dalam bermusik minimal sudah pasti harus dikenal banyak orang, itu goals. Terus kemudian saya benar-benar dihargai gitu. Kayak betul-betul paymentnya itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan, misalnya lagu yang ide yang saya bikin gitu. Jadi ya sampai saat ini belum sampai di titik itu, masih tahap dikenal orang aja gitu. Tapi kayak betul-betul kayak kita pakai kalian untuk manggung dan dibayar dengan standar yang sesuai lah, ya itu sih target sih, kayak goals dari saya sendiri gitu. Hal itu yang membuat bertahan sampai saat ini. Wah, gila sih. Lumayan berat, tapi fight. Anak Maluku mau. Oke, keren. Sempat dengar, apalagi tadi sudah sering kita ngobrol di belakang ya, kayak struggle-nya gimana pindah-pindah recording dari satu tempat ke tempat lain, bertukar ide. Dan syukurnya memang sampai hari ini ada beberapa, katakanlah circle kita lah ya, dulu yang masih bertahan, masih support hari ini. Dan kemudian jika ada hari ini sampai saat ini dengan kualitas saat ini. Sudah produksi berapa single sampai dari perubahan nama itu sampai hari ini? Dari perubahan nama, kalau memang di channel saya sih baru 4, sebentar ya, Pulang Evaf, Nona K, sama 4 single. 4 single Yang digarap serius. Iya. Sebenarnya draftnya banyak lah.
Pasti Iya, banyak. banyak yang di channel orang, banyak feed, banyak ya begitulah Iya, kerjasama sama yang lain. Tapi kerja kalau kolektif. memang murni di channel sendiri ya empat tadi. Empat tadi Ya itu yang benar-benar kayak berusaha sendiri gitu, bayar iya. orang video, bayar orang pokoknya sendiri Oh, gitu. oke, Kayak oke. gitu. Dapurnya mulai dibongkar nih ya. Iya. Oke. Jadi empat lagu yang udah digarap serius dan ada di kanal YouTube dari JK JK Jankala, Jankala. ya. Oke, nanti boleh Tribuners boleh langsung dicek yang penasaran. Jangan lupa like, Eh, se- subscribe-nya. Yaps, like and subscribe. Iya, untuk selalu mendukung saya sih Iya, sebenarnya untuk lebih iya. produktif. Bukan cuma Bapak saja, semua musisi mulut tuh Oh iya, kayaknya harus 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 disupport. harus. Jadi untuk teman-teman itu salah satu bentuk support. So, let's check it out. Asik. Asik. Diputar dong lagu Austin. Jadi setelah ini juga mungkin ada satu sesi JK akan membawakan Oke, sebuah boleh, lagunya yang baru. Nanti masih masih jadi rahasia lagu apa ya. Iya, iya. Rahasia. Oke. So, empat lagu. Kita balik ya ke empat lagu tadi. Empat lagu digarap serius. Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu? Itu 2018 2018 sampai sekarang sampai berarti sekarang setidaknya ada 4 tahun udah produksi 4 single yang 4 serius. single. Itu Tapi dengan itu nah, yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya masih banyak lagi gitu, tapi nggak di kanal YouTube saya gitu. kebanyakan kolektif bareng Ya, teman-teman di channel. Ya. Tapi yang murni yang serius nih empat ini nih. Empat ini. Nah, kan sempat waktu proses lagu Nona Kay. Nanti kalau Tribuners cek di channel YouTube-nya Nona Kay, itu keren sekali lagunya. Nah, waktu proses itu kan sempat kita ketemu di Oh iya, sih. home home recording salah satu teman. Oh, oke. Oke, kita sempat bertukar proses. Boleh sebut namanya sih. Jangan, Oh iya, jangan. udah top dia. Oh iya. Ada salah satu teman ya, ada tuh Nyongpei Mahul. Yap. Halo sama Nyompe. Keren. Kensa Trona ya. Yap. Kensa Trona, DJ Kensa Trona secara Beatmaker. iya itu Terkece. ketemu di sana. Kota Lagi Ambon. hit sekarang Yap. ya. Nanti ya semoga bisa lah Amin, Pak amin. Kensa ya, Pak DJ kalau Bisa ada mampir-mampir ke sini. iya kalau ada waktu kita ngobrol lah, tumtis-tumtis dikit lah di sini ya Pak DJ. Iya. Itu jadi waktu proses Nona Kay juga kebetulan ada hari Iya, itu iya. sempat sharing banyak dan banyak cerita-cerita yang struggling sekali yang diceritakan JK, dan setelah produknya jadi dinikmati dan memang ya itu dia proses panjang yang membuahkan kualitas yang oke Ya, gitu. Nah, cuma yang jadi masalah nih gini. Ini kita apa Pak masalah? coba gali ya, coba gali. Ini jadi titik penasaran juga. Teman-teman produktif di Ambon berkarya dengan segitu banyak effort yang mereka lakukan, dari mulai cari mungkin dari mulai nulis lirik, aransemen lagunya, kemudian cari beatmaker atau teman-teman yang bisa mendrive musiknya Yeah. kayak gitu. Kemudian ke proses recording, belum lagi mixing, mastering, dan mungkin ide-ide pembuatan MV. Dan hari-hari ini kan untuk proses kreatif semua itu tidaklah gratis. Yes, right. Di Ambon apalagi kalau kita tidak punya gear sendiri, kayak Ya, tidak punya ya. kamera sendiri, kita tolong teman ya itu. Sebenarnya masih ada peluang-peluang kerja kolektif, tapi kan beberapa dari teman-teman di Ambon juga kan istilahnya itu sudah menjadi job mereka. Ya. Jadi kita sebagai orang yang harusnya saling support terkadang harus Ya. menghargai itu berupa nilai angka untuk mereka. Otomatis itu banyak dong cost yang dikeluarin untuk produksi satu single. Ya. Dan setelah itu singlenya keluar hanya di platform musik YouTube, mungkin di Spotify, mungkin di mana saja yang JK punya itu. Sekarang yang menjadi itu kan outputnya tuh, inputnya ke Paps JK sendiri gimana? Maksudnya apakah sebanding dengan tawaran manggung? Belum. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi yang tadi saya bilang goals tadi. Jadi kita sudah berdarah-darah nih untuk buat musik. Orang kan nggak tahu nih. Orang taunya di outputnya aja. Wah keren. Kayak misalnya kayak Nona Kay itu kan saya dua kali ngeluar. Jadi yang satunya video official visualizer. Terus yang satunya saya ngambilnya langsung di
Kay sendiri gitu. Jadi Jadi pengerjaannya ada 2 video. ada 2 video. Wow, keren, keren. Jadi yang itu tadi, jadi nggak gimana ya, maksudnya kayak ya kita harus ngeluarin biaya untuk itu, dan ketika keluar memang ya keren gitu, tapi dampaknya yang income yang saya dapat belum belum ada gitu. Kayak belum, jangan kan kayak kepengen dengan lagu itu, saya berharap sih ya bisa manggung di K gitu, tapi belum belum tolong ya. Oke. Iya, Oh, lagu-lagu mungkin saya ya. dipakai di banyak acara-acara di K sana, tapi saya belum diundang, tolong ya Bro. Really? Yes, yes. Jadi ya mungkin itu mimpi saya juga ya sebagai Oke. anak negeri ya, yang lahir dan dibesarkan di Tanah K Oke. sana gitu. Dan lagu itu juga merupakan rasa rasa cinta lah terhadap Terhadap KI ya, dari liriknya Nona K itu yang menggambarkan ya Nona K dan Pulang Evaf. pulang Eva. Pulang Ya, Evaf. Jadi rindu pulang ke K gitu. Evaf kan nama apa ya? Bahasa di sana gitu. sebutan Ya sekarang sebutan di K. sana. Keren. Kayak gitu. Jadi Jadi belum Tribuners, belum 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 heeh, dapat. itu kita himbau dulu nih untuk Iya iya, Tribuners. harus Yang harus. di K, yang Yang di di K, Tual, tolong please. Tribuners. Ya, ini ada satu, wah, gacor ini. Gokil ini, diundang lah. Mungkin juga sekarang mungkin ya karena dalam kondisi pandemi kayak gini Iya mungkin belum ada setelah ya. event-event on site ya. Ya. Mungkin masih banyak event-event digital. Gitu-gitu kali ya. Jadi Iya. mungkin intensitas pertunjukan musik itu masih kurang, makanya teman-teman musisi hari ini kalau boleh dilihat semuanya berjuang secara digital, Ya. bikin konten, bikin Satu-satunya video. sih, satu-satunya Iya, jalan. jalan. Tapi kalau mau dilihat fenomena di Kota Ambon sendiri kan mungkin ini juga terjadi ke JK. Teman-teman tuh musisi banyak yang malah reguler di kafe-kafe, coffee shop. Iya. Ada juga di beberapa resto. Ya kan, apakah memang satu-satunya peluang ekosistem bermusik yang menghasilkan istilahnya menghasilkan cuan, Ya. apakah di Ambon memang cuma dari kafe-kafe? Dan pokoknya seiring dengan dengan banyaknya PPKM, pandemi kayak gini, tidak ada event-event lokal, event-event musik yang bisa menampilkan teman-teman untuk naik perform. Lalu kemudian jalan satu-satunya untuk bermusik dan menghasilkan apakah cuma di kafe? Ada, bagaimana menurut? Iya sih, jadi realistis saja ya. Jadi emang kenyataannya bahwa sebelum PPKM ini memang banyak sih musisi emang nyari nafkahnya di kafe. Terus yang tadi platform digital, yang udah pasti sih. Terus yang kalau untuk manggung-manggung di event-event yang mungkin ada yang reguler, terus event-event yang lain, kalau sampai saat ini sih sudut pandang saya kayak untuk event-event yang besar di Ambon itu belum gimana ya, merangkul berbagai macam teman-teman musisi yang lain yang belum dapat panggung gitu. Kayak ya menurut kacamata saya aja sih, jadi kayak mungkin yang udah biasa, yang gimana ya, maksudnya ya orang-orang itu aja gitu. Mungkin harapan saya ya untuk Pemkot ya, untuk pemerintah di Kota Ambon sendiri mungkin lebih merangkul semua musisi gitu. Lebih Jadi intens. kayak gimana ya? Mungkin mereka rindu panggung itu gitu. Jangan tunggu kayak dia populer dulu nih gitu. Tapi ya memang membuktikan bahwa ya Ambon kota musik ya harus dengan cara kayak gitu sih sebenarnya. Ya ini menurut sudut pandang saya ya kayak gitu. Jadi kayak mohon maaf nih, kayak ketika ada event di Kota Ambon ya paling ketika kita ke sana ya band-band itu lagi gitu. Orang itu lagi gitu. Kayak nggak ada warna baru gitu. Tapi justru dengan event kayak gitu ya harus memperkenalkan, ya nggak, maksudnya masih banyak loh musisi di luar sana yang punya kualitas, hanya mungkin tempat dan waktunya saja yang nggak sama kayak yang sekarang gitu, yang punya nama gitu. Jadi ya kasih kesempatan lah untuk mereka itu gitu. Kayak gitu aja sih, maksudnya itu menurut saya secara pribadi gitu. Jadi memang banyak lah yang belum punya kesempatan. Ya, sebenarnya kalau boleh beropini ya, mungkin kalau bicara skala eventnya dari pemerintah kan pasti panggung-panggung besar ya. ya. Nah mungkin lebih reguler tuh di event-event kecil, kerjaan-kerjaan kolektif. Mungkin teman-teman bisa lebih aktif, kayak lebih banyak mencari peluang untuk main dan sebagainya. Nah dari situ tuh biasanya
ke lirik tuh. Nah, ini menurut opini saya ya, kayak ke lirik. Di situ tarung-tarung kualitas sudah tuh. Iya, iya. Bareng kayak tunjukin yang paling bisa, biasanya kayak gitu sih. Tapi ya sekarang aja lihat aja, untuk jangankan event besar, event-event kecil aja belum ada sampai Ya, hari belum ini. ada itu. Jadi memang Agak pasti sulit. jalurnya masih digital Ya, semua. masih satu-satunya ke situ. Iya. Padahal ya kota musik gitu ya. Kota musik. Iya, tapi Ya, masih banyak ya, harus dibenahi. iya, tapi bukan itu mungkin bukan apa, hambatan lah, bukan Oh, bukan. bukan hal yang kemudian menyulitkan semangat teman-teman musisi. Aduh, kita tidak disupport pemerintah nih, udah stop bermusik. Iya, makanya yang tadi dibilang di awal, kalau memang hambatan saya secara pribadi udah berhenti dong. Iya. Ngapain sih? Iya. Tapi kayak spirit yang tadi yang saya bilang bahwa ya saya punya goals gitu. Ya mau ibarat mau dunia ini mau gimana, ya saya harus capai goals itu gitu. Dengan Apapun. musik itu. Iya, gitu. Wah, Jadi ya segala sesuatu yang konsisten itu biasa menghasilkan. pasti. Amin, amin. Pasti. Konsistensi is a key. Iya. Asik. Oke, setelah ini Pak JK akan membawakan satu lagu. Oke. Boleh nih, satu aja dulu. Soalnya kan judul acaranya satu lagu dari Ambon. Oh, iya. Jadi 10 lagu nggak apa-apa, Pak. waduh, Buat Bapak. rate-nya Satu mahal lagunya dong. di sini, 9 lagunya di Waduh. Off record. Iya. Boleh, boleh, Oke, boleh. boleh bawa sekarang, kita prepare dulu. Operator gimana? Boleh nih satu lagu. Udah tadi ngomong banyak nih persepsi musik, tapi belum lihat kemampuannya gimana Oh, nih. bisa. Iya, jadi Saya biasa saja. aduh, jangan Merendah. Iya. Gimana Bapak operator? Boleh kita coba setup ini bagaimana Bapak JK bisa menunjukkan kemampuannya. Kok menunjukkan kemampuan? Menghibur lah Tribuners. Ya. Siap satu lagu. Ini lagunya judul apa nih yang mau dibawakan nih? Kebetulan kemarin saya sama Kakak Eros baru mengeluarkan satu lagu yang cover, tapi cover. versi Ambon, lagunya Sobrio Maluma, Oke. tapi dibikin versi Ambon yang judulnya Somabo. Itu aransemen dan lainnya semua dirubah. Oh, tidak. Jadi aransemennya tetapnya sama, tapi Oke. beatmakernya itu tetap pada orang yang sama, Om Kensat. Oh, dikasih sentuhan Ya, dikasih sentuhan versi Ambon ya, nih. Ini kayak lagu gitu, versi Pak. Ambon kayak gini nih, gitu Kayak ya. gitu. Ini yang mau dibawakan. Ya, berhubung masih panas. Waduh. Saya Sekalian suka yang promo. panas-panas. Ya. Mumpung cuaca lagi dingin ini. Ya, Harus butuh dikasih yang panas. Ya, that's right, man. Siap. Bapak operator bagaimana? Gaskan kita. Bapak operator, kita sudah boleh? Oke. Somabo. Jadi ya sebelum saya main, jadi di sini ada versi rapnya dari Kakak Eros. Oke. Jadi mungkin saya nyanyi versi saya saja di sini. Oke. Siap, Kalau siap. mau yang lebih lengkap bisa langsung ke Channel channel. YouTube. Iya. Baik, Tribuners, Anda siap dengan kejutan ini? Jadi ini pertama kalinya dibawakan ya? Iya, pertama kali. Setelah rilis. Betul-betul ini baru pertama kali. Baru Belum pertama. ada panggung yang Belum mampu ada. menyajikan Terima hal kasih. ini. Tribun Waduh, Ambon satu luar kehormatan untuk Tribun Ambon. Saya juga. Waduh, Terima keren. kasih, Tribuners, terima ini kasih, juga pengalaman pertama teman-teman sana menikmati lagu yang baru rilis. Siap. Panas-panas, so. Yap. Semoga hoki ya. Oke. Dari sini. Amin. Inilah kisah beta pun cinta, satu nona yang bikin beta sing.
Tapi sekarang katong dua sudah jalan. Sepi mah yang bikin kau berbeda pun sayang. Di mana janji yang dulu saya bilang berbeda akan kemana? Terima beta dengan apa adanya, mau hilang percuma. Nona, jujur saja tuh, saya masih sayang. Nona ada di mana? Sekarang Yongsu paling mabok. Jangan marah beta ganggu, telepon semalam-malam. Beta cuma rindu polo, rindu polo. Beta memang paling mabok, tapi beta bukan lombok. Nona ale tahu to, ale tidur sing sono. Mari datang beta polo, beta polo, beta polo. Tepuk tangannya dong Tribuners, tepuk tangan virtual. Ya, Wah, keren. laki-laki mabuk, laki-laki Ambon kalau mabuk biasanya rindu cewek biasanya. Jujur Kayak gitu. banget itu Oh, laki-laki jujur sekali, Ambon. jujur sekali. Oke. Biasa telepon. Kayak gitulah. Oke, Kayak gitu. dirapihin dulu Pak. Oke. Iya aman. Bapak operator minta tolong. Oke, fine, fine. Aman. Aman. So mabuk. So mabuk itu Yep. so mabuk artinya sudah mabuk gitu ya? Ya, sudah mabuk. Sudah mabuk. So Sengaja mabuk. sih, sengaja dibikin so mabuk biar agak-agak sama lah, sobrio, so mabuk. Asik. Oh gitu ya. Ya, Oke. oke. Boleh diceritakan dulu Paps JK, bagaimana sih proses kreatif dari mulai berpikir bahwa aduh lagu ini kalau dibikin covernya itu kok bisa punya ide untuk bikin lagu ini bagaimana? Jadi jujur li, jadi ide itu dari kakak Eros sebenarnya. Oke. Tiba-tiba malam-malam di WA Mhm. sambil dikasih, ada yang viral sih di TikTok sobrionya Lagu gitu. aslinya original musiknya. Originalnya, terus kemudian kayak diartikan itu dari beberapa TikTokers. Mhm. Kurang lebih artinya kayak kalau laki-laki Ambon udah mabuk biasanya jujur gitu. Mhm. Kemudian dihubungi dari Kak Eros, ini kayaknya bagus nih, ayo ke studio kita bikin gitu. Jadi malam itu juga pas dikabarin sama Kak Eros, lalu tuh saya ke studio TFG, kemudian kita ngomongin liriknya, kemudian dibikin lalu Langsung saat itu juga. saat itu, iya. Memang sudah canggih ya bapak-bapak sekalian, sudah sakti ya. Bukan sudah sakti, perjalanan kita 10 tahun itu enggak. Wah, itu bukan lari Mungkin itu kosong ya. ya. Iya. Jadi Mungkin itu. pengalaman memang menjawab dalam proses kreatif ya. Ya, Jadi pas kayak datang ada ide langsung eksekusi. Langsung babak. Iya, biasanya memang penundaan itu kayak oke nanti minggu depan baru kita take. Itu biasa Iya. yang menyebabkan beberapa Penundaan, karya ya. kesendat. Jadi pas langsung dihubungi, ya Langsung. langsung Oke. disambar. Menurut informasi yang coba saya gali Iya. beberapa kali, dulu pernah juga sukses dengan pola yang sama Iya. dengan lagu Nona Paso, Paso. Nona Nona Paso. Paso itu Ya. gila sekali tuh viewsnya di mana-mana bahkan sampai skala nasional. Ya, Diputar di Net TV. beberapa infotainment memutar dia itu. Luar biasa. Apakah masih punya harapan yang sama dengan lagu ini? Ya, pastinya. Oke. Ekspektasi kita tetap sama, mungkin agak lebih baik lagi lah. Jadi harapannya gitu. Mungkin ciri khas kita di situ ya. Oh, Cover kayak gitu. Tapi ya tetap masih ada original song lah. Iya. Dari masing-masing pribadi. Kayak misalnya saya sama Kak Eros juga ada. iya saya kenal Tahuri, komunitas hip hop itu Iya. udah lama dan memang giatnya memang di menciptakan lagu-lagu yang original. Iya. Apalagi anak-anak rap Ambon kan sebenarnya 1-10 palingnya cuma satu yang mau cover, Iya, sisanya pasti lagu original. Dan itu menjadi standar yang luar biasa sih kalau mau Iya. dilihat. Eh,
Gimana ya? Mungkin dengan momen ini saya juga ingin menyampaikan isi hati saya gitu. Iya, jadi Tribuners. masih mengenai hal itu. Jadi dengan kemarin kita ngeluarin lagu Somabo itu, memang ada beberapa celotehan ya yang kita dengar biasanya, nggak kreatif nih bikin lagu. Oh, ada. Ya ada kayak gitu. Haters, Jadi haters, haters. ya saya nggak bilang haters ya. Mereka juga sebenarnya dengan melihat produk kita mereka sudah mendukung tanpa Woi. tanpa mereka sadar. Thank you ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ada yang omongan seperti itu. Jadi bahwa kalian ini nggak kreatif membuat lagu yang sudah ada tinggal diganti liriknya gitu. Tetapi kita ingin memperjelas di sini ya Tribuners bahwa kita jelas-jelas bahwa di lagunya kita menulis penyanyi aslinya siapa dan kita bikin versi Ambon. Itu jelas cover, ya kan? Jelas. Itu jelas cover. Liriknya juga Ya, dibuat baru ya sebenarnya kayak kita gitu. kita lebih memilih gini, lebih baik kita cover daripada kita plagiat lalu kita bilangnya itu lagu kita original, lagu kita itu lebih kayak menurut menurut saya itu lebih jahat sih sebenarnya kayak gitu. Iya. Jadi kayak orang bilang mereka cover. Kalian lihat kanal kita dong, ada kok original lagu gitu. Ya banyak sih teman-teman di luar sana mungkin ada musisi di Ambon juga yang terkenal karena cover Iya. gitu. Tapi ada original song. Tapi mungkin pas lagi topnya itu dari cover Cover itu. lagunya Iya. itu. Kita pun Momennya naik pas lagi ya cover gitu. itu. Salahnya kalau memang kita bikin lagu Somabo, terus kita bilangin itu original lagunya kita. Nah, Nah itu kan salah. itu plagiat berarti. Ya plagiat otomatis. Dan banyak plagiat di luar tapi kita sebenarnya nggak tahu. Kita mungkin untuk kalangan musisi pasti kita udah tahu beberapa musisi-musisi mungkin ada yang di luar sana yang mungkin pakai sampling yang sama tapi bilangnya itu lagu. Ya menurut Iya. saya sih kita menghindari itu. Teman-teman di TFG menghindari itu. Kita jelas kok lagunya Sabrio, kita bikinnya Somabo tapi versi Ambon. Ya jelas lagu orang, tapi kita nggak plagiat. Iya, Kayak gitu. betul. Jadi gitu Tribuners. Jadi bukan asal dituduh ya. Iya, kita juga ada lagu original kok. Iya, ada effortnya lah, Iya. kita bikin lah itu. Apalagi memang belakangan kan jadi banyak perbincangan khususnya di dunia musik nasional juga kan ada beberapa artis yang kayak dituduh lagi ya. Ya, Terakhir ini kan yang dituding itu kan si Pamungkas ya Iya, dengan iya. lagu apa Berdi kalau nggak salah ya. Dan ada banyak juga sih, ada banyak. Jadi Yang mungkin yang sebenarnya banyak yang nggak mungkin lah. Kita saling mengerti lah musisi. Kita nggak mungkin menyebutkan nama kalian sih. ya bukan maksudnya jadi mungkin itu Iya. yang menjadi apa yang menjadi informasi yang kemudian melatar belakangi penikmat musik Ambon ini kemudian sentimen dengan hal ini Iya. tanpa mencoba kayak mengulik lebih jauh ini Iya. sebenarnya apa sih plagiat apa sih cover. Iya, Nah, kayak mereka nggak gitu. tahu itu gitu loh. Jadi asal Asal-asal aja nuduh gitu. nuduh orang nggak kreatif gitu-gitu. Hati-hati musisi juga bisa kena mental health. Tapi sudah terbiasa, kita sudah terbiasa. 10 tahun mengajarkan kita untuk ya 11 tahun ya, bukan 12 tahun. Lumayan Oke, keren. menguatkan kita sih sebenarnya. Jadi nggak Sekuat sekuat. kata paling kuat. Oke. Jelas. Jadi memang idenya awalnya dari Kakak Eros. Kakak Eros salah satu rapper di Ambon yang juga giat dalam produksi karya, Iya. giat dalam berbagai ruang-ruang publik. Panutan. Iya. Mungkin bisa dikatakan koordinator juga dari Iya. Tahuri Family Gathering. Bahasa Ambonnya sih sombar ya. Sombar. Ya, Waduh. yang lebih menguatkan kita maupun adik-adik yang baru mau menjajaki dunia hip hop gitu. Oke. Mungkin nanti kapan-kapan ya kita coba undang lah. Oh, ya. harus. Kakak Eros, Misteri. Mr. I. Iya, banyak lah karya-karya fenomenal ini. Oh, banyak. Kalau undang beliau tuh ya jadi nggak tahu mau bahas yang mana nih. Kayak Banyak. semuanya fenomenal gitu ya. Perjuangannya fenomenal, Ya. story di lingkungannya juga fenomenal. Waduh. Banyak cerita lah. Oke, kapan-kapan lah Kakak Eros kalau lagi nonton ya, kapan-kapan lah Kakak Eros ya. Iya. Semoga tidak sibuk di studio terus, kita main-main lah ke studio sini lah. Waktunya harus panjang loh durasinya kalau Wah, Kakak Eros itu di dia. sini. Kita bikin per episode, Pak. Oh iya. Episode 1, 2 Oke. khusus untuk Kakak Eros. That's right. Oke. So, hadir dengan single baru dirilis kemarin tanggal berapa? Belum. Sudah. Sudah.
Sudah tanggal 12. 12 Ya, hari kemarin. Sabtu kemarin. 12 Februari. Dekat-dekat Valde ya. Dekat-dekat Valde ngomongin rindu. Waduh. Iya. Jadi kan mempersiapkan banyak kan yang mungkin galau gitu ya. Jadi larinya ke mabuk. Saya nggak menganjurkan untuk mabuk ya, tapi biasanya rata-rata laki-laki Ambon tuh kayak gitu. Jadi Bukan kita bukan pengen mabuknya lah, bukan tapi mabuknya lah, tapi jujurnya itu kayak ya. jujurnya itu gitu. Jadi kayak nggak usah lah berpikiran wanita bukan hanya satu gitu, Wes. banyak gitu. Kalau saya memang sudah masa periode yang wanita memang cuma satu. Aduh. Maaf, Dipantau dari belakang kamera Tribuners. maaf ya. Halo, Dipantau dari belakang kamera Tribuners, jadi agak ya. agak alim sekali Iya, saya, iya. berwibawa sekali, sok-sokan. Oke, so JK, Ya, keren siap. sekali proses sampai hari ini. Ya, Terima kasih juga untuk sharing sama-sama. banyaknya. Tapi belum berakhir nih, masih banyak lah. Kita masih mau ngomong banyak. Operator masih banyak durasi, aman? Oke, masih banyak. Oh, masih Masih banyak. bisa 2 jam lagi lah. Oke. Yang penting Tribuners jangan capek Iya, aja dengerin. siap. Oke, kemudian melihat kondisi. Ini hal yang selalu jadi bahan perbincangan. Saya terlebih khusus saat main-main ke tongkrongan anak-anak, apalagi ke tongkrongan musisi. Yang menjadi pembahasan tuh yang sampai hari ini bertahan ya, sampai Iya. hari ini bertahan kayak Pak JK, beberapa teman-teman lain. Apa sih yang kemudian menjadi goals secara jangka pendek hari-hari ini, apalagi melihat kondisi Kota Ambon, PPKM, jarang event, peluang bermusiknya cuma di kafe sama digital. Kira-kira ada strategi khusus apa yang perlu dilaksanakan atau yang Ojek. sudah dirancang? Hah? Ojek. Waduh. Ya realistis, jadi kadang ojek, terus kemarin-kemarin main di kafe, tapi berhubung PPKM, ya udah gitulah, Jadi agak stuck. untuk menghidupi musik itu sendiri ya. Iya, Wah, jadi keren sih. yang tadi kita ngomong awal masih berharap ya sedikit penghasilan dari YouTube. Kayak gitu. Oke. So, Yang belum seberapa. tapi memang banyak teman-teman juga yang menjawab mirip dengan hal ini, kayak benar-benar struggle untuk punya keberlangsungan hidup dari musik yang coba mereka hidupi hari-hari ini. Iya, Jadi disitulah kenapa acara ini ada. Asik. Satu lagu dari Ambon permasalahan. ini. Iya, jadi ini juga bentuk support ke teman-teman musisi. Iya. Ya karena hari ini kita melihat banyak peluang musisi bertahan hidup ya, mungkin salah satunya adalah dengan dunia digital, platform digital. Ya kami menawarkan ini. Kalau Iya, seperti ini mungkin dari hari ini sangat teman-teman bisa membantu. mempromosikan banyak single-single, banyak karya-karya teman-teman bercerita, Iya. kemudian menjangkau orang-orang yang ya kita berbeda segmen pasar bisa dijangkau dengan produktivitas dan karya kualitas Iya. teman-teman juga. Semoga Bisa ya, menjadi jembatan lah untuk iya, kita amin. musisi. Semoga tetap bertahan lah ya. Harus Keren. bertahan. Harus. bertahan. Tapi harus juga menyerang. Sometimes. Bisa. Jangan sampai cuma bertahan. Oke, Om JK, dalam waktu ke depan ada mau rencana rilis lagu? Belum? Oh iya, ada sementara pengerjaan lagu. Masih baru launching satu lagu sudah kerjakan lagu yang baru, Pak. Iya, jadi justru materinya sudah jadi, cuman sisa take-nya saja, take vokal. Recording vokalnya. Iya, recording vokal sama video klip. Genrenya kalau boleh tahu? Genrenya R&B, masih R&B. Saya sendiri. Oh, ini single Iya, oke. sendiri. Sendiri. Tanpa Featuring. featuring, Oke. ya. Dan musiknya masih tetap orang yang sama, Om Kensa, Tronai. Oh, jadi memang Pak DJ ini andalan banget lah dalam. Iya, andalan. Sebenarnya ada dua yang mengerjakan musik yang single saya berikut ini. Itu yang satu Kakak Viko, Oke. dan Bung Kensa. Hmm, Jadi ya saling kolaborasi lah. R&B. R&B. Wih, penasaran juga R&B soul gitulah. Kensa menyulap R&B gimana nih? Ya, Jadi penasaran. Itu bakalan dikerjakan dalam waktu dekat. sudah selesai sih beliau. Bukan maksudnya secara keutuhan. Iya, dalam waktu dekat. Iya, berarti Itu bulan Februari ya. Ya diharapkan Maret lah udah bisa dinikmati di kanal YouTube.
Masih akan JK di-launching di Jankala. Kanal. Iya. Oh, kapan-kapan kalau mau launching di sini juga boleh sih sebenarnya. Ya ini Ada langsung ya? bersifat tawaran ya. Jejak Ada ya? digital ada ya. Ada ya? Boleh, boleh, Oh, boleh. boleh, Kita boleh. bikin edisi khusus lah Iya, untuk bisa, launching. bisa. Bisa banget, bisa banget. Oke, siap. Apapun itu kita support lah. Oke. Pasti Asik. saya kabarin kalau memang Ya, nanti kita lihat formatnya lah. ya, siap. Sangat bagus tuh. Mm-mm. Sangat Boleh. membantu. Waduh. Ya. Anda di sini sangat membantu kami sekali. Enggak lah. Terima kasih. Anda hobi Bukan- sekali bukan. menjilat ya. Bukan karena kedekatan kita kan sebagai Iya. dulu ya yang pernah kerja sama tidak. Profesional dong Anda. Saya diserang Red, saya semakin turun dari episode 1 sampai episode berikutnya. Bakalan mungkin stuck di episode keempat ini. Akan ganti host. Janganlah, jangan. Ya iyalah. Oke, Jika thank you. Thank you banget nih udah banyak sharing Sama-sama. proses kreatifnya. Tetap semangat Nanti teman-teman. undang-undang lagi ya. Pasti. Oke. Pasti ini baru awal, baru 2 episode. Oke. Pasti diundang lagi. Teman-teman. Pasti banyak lah teman-teman yang bakalan kita undang juga Ya, untuk berbagi, untuk banyak, memperkenalkan pasti diri. banyak banget. Mhm. Di Ambon ini banyak sekali berteman Mm-mm. musisi yang Oke. kerinduan mereka untuk bisa nge-share apa yang mereka punya sih. Iya. So, oke, moving up. Thank you. Pak JK keren sih. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita ceritakan, cuman ya lagi-lagi ruang dan waktu ini. Tapi melihat dari 2010 berapa sampai hari ini, saya pikir sudah saatnya lah untuk Amin. yang lebih baik Siap. diraih. Dan saya percaya sih bahwa teman-teman yang hari ini bertahan pasti akan menuai semua itu. Maybe not today, maybe not tomorrow. Ibaratnya kayak gitu lah. Tapi one day lah. Pandai pasti. Amin, amin. Ketemu lah. Oke, semangat Om Jika Siap, untuk thank you. Terima single barunya Soburo. Nanti boleh disalimin ke teman-teman Tahuri Family Gathering. Halo. Semoga tetap berkarya, terus jaga api. tetap nyala. Keren. Semangat untuk proses berikutnya. Thank you, brother. Mungkin ada pesan dan kesan sedikit untuk teman-teman dari PJK. Untuk mencapai sesuatu harus konsisten. Konsistensi dan itu terbukti sampai hari ini ya. Ya. Dipangkas sampai jadi yang paling original dari PJK ini. Ya, sekarang sudah Dapat takemnya gitu ya. dapat. Aduh. This is me gitu. Iya, keren sekali, keren. Tadi nggak dibahas ya? Oke, nggak apa-apa, nantilah. Kalau mau dibahas boleh sih sebenarnya. Iya, jadi yang tadi pergeseran tadi dari yang pop, kemudian chorus, khusus refrain di hip hop, kemudian sampai sekarang saya merasa, kayaknya saya lebih ke kayak R&B gitu, Latin lah, kayak gitu. Jadi kayak vokalnya lebih masuk di situ. Terus baru kayak muncul di ide saya secara pribadi pasca yang kemarin almarhum legend kita Om Yopi. Oke. Ya, Om Yopi. Jadi kayak saya secara pribadi saya pikir sih dengan warna karakter yang saya punya, saya pengen menghidupkan kembali gitu loh. Kayak Om Yopi dengan rasa baru. Gitu. Ya, sentuhan, gitu. Jadi ya. kayak sentuhan yang stylenya JK gitu. Jadi itu sih. Oh gitu. Itu yang menjadikan hari ini JK. Ya, kayak gitu. Waduh. Dan nama JK sendiri juga itu ada maksud sih sebenarnya. Apa itu maksudnya? Jadi sengaja JK Jankala ini untuk yang tadi saya katakan bahwa JK-nya ini ketika kita ngomong JK, jujur ketika saya tanya balik ya, apa yang terlintas di pikiran Rio? JK. Si bapak itu. Iya gitu. Jadi kayak saya pengen nunjukin bahwa ada JK tapi dalam dunia musik gitu. Oke. Gitu. Jadi kan yang tadi saya bilang gitu, ketika saya bilang JK sudah terpikirkan dong otomatis di pikiran Rio sendiri bahwa oh iya sih itu gitu. Dan itu yang saya pengen mengenalkan bahwa ada loh JK dalam dunia musik gitu dengan warna ini gitu. Iya. Nah gitu. Jadi saya nggak pungkiri bahwa agak sedikit mengambil gimana ya, mau bilang keuntungan sih jahat sih, maksudnya kayak dari nama JK itu ya gitu. Sebenarnya bagus juga sih, jadi orang makin kesini mungkin orang pas JK yang mana nih. Iya. JK yang itu yang menyanyi langsung tahu sebenarnya gitu. Jadi kan kayak
ibaratnya ketika mendengar JK dari musik ya pasti kan Hmm, pertamanya pasti di saya sendiri di Jan Kala ini. ya gitu kan, nggak ada Yoi. JK yang musisi yang lain. Yes, Ketika Anda yes, mendengar yes. JK pasti si bapak itu, dan mungkin ya mantan wakil presiden kita mungkin ya. Kayak gitu kan, pasti yang dari politik sudah ada gitu kan, dari Dari dunia, musik belum ada nih. dari musik belum ada. Pasti nih kalau Waduh, dengar lagu JK berarti keren, saya keren, gitu. keren, Gitu. keren. Sangat sangat strategis sekali ya Anda merancang semua itu ya. Wah, keren. Dan Jan Kala sendiri, Jan itu adalah kan nama pendeknya, sengaja sih disingkat biar nggak kepanjangan. Oh, dari nama aslinya Nama sama Janter marganya itu. itu kan Kalayukin. Oh, Kalayukin. Jadi kayak disingkat Kala. Janter, Kalayukin itu Iya, ya. itu Oke. jadi Jan Kala. Kece sih. Sudah siap Anda untuk industri? Sangat siap Oh, sebenarnya. sangat siap. Waduh. Sehingga merubah nama juga ya dalam ya itu pergumulan juga sih gitu. Jadi kayak benar-benar dipikir matang-matang. Iya, satu langkah serius sebenarnya dalam hal ini ya. Kayak gitu. Untuk Jadi kayak serius ada di musik. ya. Ya. Soalnya banyak penolakan, biasa kadang beberapa dari family juga yang bilang, kan marga itu kan identitas gitu. Iya sih, tapi kayak saya pikir dengan kayak gitu kan, kayak dalam momen kayak gini kita bisa menjelaskan gitu maksud tujuan. Identitas yang melahirkan identitas baru. Iya kayak gitu, tapi kan nggak mengurangi. Ya saya tetap janterian dulu gitu sebenarnya, kayak gitu. Oke. Keren lah. Sekali lagi thank you Siap, Pap JK. Mas Bro, yo. Sukses untuk semua prosesnya ke Siap, depan. Rio, Kita akan siap. ketemu lagi pasti. Harus. Untuk prosesnya. Jangan lupa mampir-mampir, jangan Siap, lupa siap. kabar-kabarin Siap. kalau ada promo single dan lain-lain ya. Oke. Oke, sukses juga untuk teman-teman Tahuri Family Gathering, Yup. komunitas dari Pap JK. Keep it up, bro. Yup. So, Tribuners, thank you udah sama-sama ya kurang lebih 40-an menit ini. Teman-teman udah kenal JK, jangan lupa dicek channel YouTube-nya Ya, Apa nama? JK Jan Kala. JK Jan Kala. Yep. Oke, di YouTube. Follow Instagramnya juga, teman-teman. Sebagai bentuk dukungan lah terhadap musisi Maluku, musisi lokal. Ya, harus. So, terima kasih Tribuners. Kita akan jumpa di episode Thank you. berikutnya. Thank you. Dan amato. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.